Therefore, Israel's persistence on continuing the path of annexation cannot be tolerated. Once again, let us work together as one to mobilize support for Palestine and to stop Israeli despicable annexation plan. 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno, saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Hingga kini, prinsip Dasar-Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Ketegasan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel telah dimulai sejak republik ini masih berumur jagung. Penolakan tersebut semakin jelas seiring dengan penguatnya paham anti-imperialisme pemerintahan Soekarno. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, kata Soekarno pada tahun 1962. Begitu lantang, Presiden pertama Republik Indonesia itu menyatakan dukungannya untuk bangsa tanah Tuhan, Palestina. Dukungan tersebut hingga kini tetap konsisten, bukan hanya sekedar kata, namun juga tindakan nyata. Meski Bung Karno belum pernah pergi ke Palestina, tapi pekikan kemerdekaan Palestina dan anti penjajah Israel dari sang proklamator tercatat dalam sejarah. Indonesia telah berhutang besar kepada Palestina sebab merekalah yang pertama kali secara terbuka memberikan dukungan pada perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menlu Republik Indonesia Ali Alatas dan Menlu Palestina Foro Kodomi. Kini, di usia Indonesia merdeka yang ke-75 tahun, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia terus bertekad untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Presiden mengatakan Indonesia bertekad untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia, karena itu menjadi amanat konstitusi, yakni menjadi bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Jokowi mengingatkan PBB dibentuk 75 tahun silam adalah bertujuan agar perang dunia tidak terjadi lagi. Dunia menjadi kondusif, aman dan tenteram.
Indonesia juga berperan dalam menciptakan itu, bahwa semua negara di dunia kedudukannya sama, ada kesetaraan. Bahkan, Indonesia melalui Presiden ke-1 Soekarno menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Jokowi menuturkan, dukungan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder dalam solusi masalah dunia. Presiden pun menyinggung komitmen tersebut diterapkan kapanpun, termasuk saat menduduki kursi anggota Dewan PBB. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Hingga kini, Dasar-Sila Bandung dianggap masih sangat relevan termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerjasama dan penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, masih ada satu negara yang dianggap belum mencicipi kemerdekaannya sejak Konferensi Asia Afrika. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama negara ASEAN akan terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 18 Agustus 2020 lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Di saat yang sama, Presiden Jokowi klaim dunia belum mencapai perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan meski PBB sudah berdiri sejak 75 tahun, yang mengklaim konflik masih terjadi di dunia. Kemudian kemiskinan dan kelaparan masih terjadi di beberapa bagian dunia. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan ini menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini, tutur Presiden Jokowi. Jokowi menilai seluruh negara di dunia harusnya bersatu padu dalam masa pandemi COVID-19. Negara-negara seharusnya menggunakan pendekatan win-win solution dan saling menguntungkan, sebab pandemi mempengaruhi segala hal seperti kesehatan hingga sosial ekonomi. Kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Akan tetapi, Jokowi mengklaim masih ada rivalitas di masa pandemi. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dunia justru tidak akan damai bila masih ada rivalitas di masa pandemi. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan, kata Presiden Jokowi. Jokowi pun mengingatkan perang tidak menguntungkan siapapun. Sebab, kata Presiden Jokowi, tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam, kata Jokowi dilansir dari tirto.id. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.